Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 203 dari nyanyian rohani. 203 nyanyian rohani. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk hidup kami, hidup menurut kehendak-Mu,
Sebab tanpa kami menurut kehendak-Mu, maka semua akan menjadi sia-sia saja. Hidup kami di dunia bahkan tidak sampai kepada hidup kekal, tetapi akan mati binasa bersama dengan setan di dalam api neraka selama-lamanya. Biarlah saat sore hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami bisa mentaati akan firman-Mu, mentaati apa yang menjadi maksud rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah sore hari ini, listrik, sound system, OHP, internet, alat musik, komputer, semuanya jaga lindungi dengan darah-Mu, termasuk juga HP, laptop, komputer, saluran internet, Facebook, YouTube. Dimanapun dipergunakan anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita kembali dari nyanyian rohani nomor 210. Nyanyian rohani nomor 210. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendak-Nya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendak-Nya. Atas. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendak-Nya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendak-Nya. Sekali lagi. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendak-Nya. Kita lanjutkan pujian kita, nyanyian rohani nomor 113.
rohani nomor 135. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sambil tepuk tangan. Ku ikut tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Kembali atas lagi. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Pur. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Nomor 79 dari nyanyian Pesalu. Pesalu 79. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata.
tepuk tangan. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Ayat yang ketiga. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Tiap kemauan diri berhasil ditaklukkan untuk tunduk kepada kehendaknya. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Dari nyanyian Pesalum nomor 96, Kerinduanku. Jadikanku garam dunia bagi mereka yang sesat, karena kesusahan yang
sang hujan akhir demi kesatuan tubuhmu. Walaupun gak terasa sengsara, walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu, sebab korban Kristus telah menang untukku. Walaupun gak terasa sengsara, walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu, sebab korban Kristus telah menang untukku. Sebagai pujian terakhir untuk kita menyambut firman Tuhan, nomor 141 dari nyanyian Pesalu, Pesalu 141. Berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku. Kehendak-Mu ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Ayat yang kedua. Berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus, menangkan hidupku. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku. Kehendak-Mu ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah ya Yesus, ku serahkan hidupku. Berfirmanlah
Bersama kita bangkit berdiri. Inilah doaku, kehendak-Mu ku mengerti, berfirman-Lah ya Yesus. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami saat sore hari ini, supaya kami bisa mengerti akan apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengerti kehendak-Mu dan kami bisa menuruti kehendak-Mu Tuhan, untuk kami hidup bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu lewat roh ngantuk, roh capek, main-main, kekerasan hati, kebenaran diri sendiri. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan ibadah sore hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, bersamaan dengan sidang Jemaat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, juga di Madiun, di Ngunut Tulungagung dan sekitarnya, juga di Surabaya, di Jember, di Solo, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, juga di Pekanbaru, di Medan, di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, di NTT, di Sorong, semuanya Tuhan. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih berada dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi syarat untuk kita bisa mengikut Yesus yaitu kita harus menyangkal diri. Kemudian yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib setiap hari. Jadi memikul salib setiap hari ini sama dengan sampai kehilangan nyawa, sampai daging tidak berkuasa, sampai daging tidak bersuara lagi. Maka hasilnya adalah selamat. Hasilnya selamat. Tetapi jika menolak memikul salib sama dengan menolak penderitaan, menyelamatkan nyawa, cari amannya supaya tidak menderita, maka akibatnya adalah justru kehilangan nyawa, Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Sekarang bentuk memikul salib sampai kehilangan nyawa. Ini bentuk memikul salib sampai kehilangan nyawa. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi pikul salib sampai kehilangan nyawa. Nah, di sini bentuknya yaitu bertahan sampai kesudahan. Bertahan sampai akhir, bertahan sampai kesudahan. Menghadapi apa ini? Bertahan, misalnya kita bertahan menghadapi serangan, misalnya begitu. Ini bertahan menghadapi apa? Yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Yang pertama ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini. Jadi nanti banyak yang akan disesatkan. Jadi yang pertama menghadapi penyesatan. Nah, penyesatan ini begitu hebatnya di akhir zaman. Di akhir zaman begitu hebatnya. Bahkan sampai orang-orang pilihan sekalipun ini berusaha untuk disesatkan. Kalau kita tidak hati-hati, kita pun juga akan ikut tersesat. Nah, menghadapi penyesatan, bertahan apa?
bertahan untuk pegang teguh firman pengajaran yang benar. Ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita bertahan menghadapi apa lagi nih? Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, cukup sampai di situ. Jadi yang kedua ini bertahan menghadapi kegelisahan. Menghadapi kegelisahan. Mengapa gelisah? Sebab ada perang. Jadi pertahanannya di sini supaya kita tidak gelisah. Deru perang secara jasmani kita sudah mendengar, bukan derunya kalau bagi kita, kabarnya kita dengar. Pak Putin sedang perang di Rusia, Ukraina perang. Nah ini kabar-kabar perang, ini secara jasmani menimbulkan kegelisahan secara jasmani. Tetapi peperangan ini memang peperangan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ini berperang. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya peperangan ini sudah ada dalam nikah rumah tangga. Dalam nikah rumah tangga, permusuhan, sengketa, perselisihan, pertengkaran terjadi dalam nikah rumah tangga, Ya, ini membesar. Kalau dalam nikah rumah tangga sudah tidak ada damai sejahtera, yang ada peperangan, wah sudah. Nanti dimanapun berada ya memicu perang. Ini hati-hati. Kalau dalam nikah rumah tangga sudah jadi pemicu apa-apa, tukang pemicu perang, ini pemicu perselisihan, pertengkaran. Nah, nanti dimanapun berada, bahkan bisa jadi perang dunia. Nah, gara-gara orang. Kalau tidak salah begitu ceritanya perang dunia 1. Nah, gara-gara satu orang sampai perang dunia. Nah ini, semoga kita mengerti firman Tuhan. Bahkan peperangan ini sampai nanti berperang melawan Tuhan. Istilah berperang melawan Tuhan ini melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Mengapa terjadi peperangan? Nah, sekarang mengapa terjadi peperangan? Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi di sini mengapa terjadi peperangan, pertikaian, pertengkaran, perkelahian dan lain-lain ini? Sebab bertahan pada hawa nafsu daging. Jadi kalau kehidupan itu bertahan pada hawa nafsu daging, maka yang terjadi apa? Kehidupan itu tidak bisa untuk taat kepada hukum Allah. Coba saya tunjukkan dua ayat ini, Galati 5, 16 sampai 17. Galati 5 ayat yang ke-16 sampai 17. Galati pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini, kalau kehidupan itu bertahan pada keinginan roh, maka keinginan daging, maka tidak akan melakukan keinginan roh, tidak akan melakukan kehendak roh. Nah, satu ayat lagi, Roma 8 ayatnya yang ke-7. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Roma 8 ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau bertahan pada hawa nafsu daging, kehidupan itu tidak akan bisa takluk, tidak akan bisa tunduk, tidak akan bisa taat kepada hukum Allah. Hukum Allah itulah firman. Ini sama dengan kehendak Allah. Jadi hukum Allah sama dengan firman, sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah.
Nah ini, jadi mengapa sampai terjadi pertengkaran? Mengapa terjadi pertengkaran? Sebab ini hawa nafsu daging yang dipertahankan. Hawa nafsu daging yang dipertahankan. Nah, kalau sudah hawa nafsu daging dipertahankan, ya sudah, tidak bisa lagi mengikuti kehendak Tuhan. Tidak bisa mengikuti hukumnya Tuhan. Yang terjadi peperangan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, hukum, istilah hukum Tuhan atau kehendak Tuhan, hukum Tuhan, hukum Allah, firman, hukum itu jika dilanggar maka akan mendatangkan hukuman. Kalau hukum Allah dilanggar, ini akan mendatangkan hukuman. Demikian juga kehidupan yang tidak melakukan kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka akan mendatangkan hukuman. Tapi jika hukum ini ditaati, perintah Tuhan ini ditaati, kehendak Tuhan itu ditaati, maka adanya adalah hasil. Ada hasil atau pahala dari kita melaksanakan hukum, melaksanakan firman. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, jadi ini menghadapi peperangan. Jadi peperangan ini ditimbulkan karena keinginan daging. Keinginan daging. Jika kehidupan itu kuat dagingnya sampai tidak melakukan kehendak Allah, terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Tidak sesuai hukum, pasti terjadi peperangan. Pasti terjadi peperangan. Sudahlah, tidak usah jauh-jauh hukum apa ini. Hukum kita di jalan. Hukum kita di jalan. Yaitu kalau jalan mengendarai motor, mengendarai sepeda, mungkin sepeda ontel sekalipun, mengendarai mobil, maka posisinya harus di sebelah kiri. Itu hukumnya. Begitu. Nah, coba tidak mau menuruti hukum, tidak menuruti aturan. Apa yang terjadi? Pertengkaran itu pasti. Pasti. Nah, kalau masih hidup, maksudnya kalau masih hidup pasti bertengkar. Tabrakan ya bertengkar. Atau tidak, kalau tidak tabrakan ya wah dimaki-maki dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak sesuai aturan. Begitu. Tidak usah jauh-jauh. Wah, ini hukumnya yang mana ya, pasalnya yang mana. Sudah, kita di jalan raya itu saja. Lalu kita posisi di sebelah kanan. Posisi sebelah kanan. Ya bagaimana? Ya pernah satu kali waktu melayani di Ngawi. Waktu melayani di Ngawi, saya pikir sepi, ternyata kereta api. Oh, kereta api. Nah, setelah sampai di agak depan, ternyata tidak ada kesempatan untuk minggir. Ya, akhirnya datanglah caci maki. Kenapa bisa begitu? Posisi yang salah. Nah, sekarang ditunjukkan kalau posisinya salah, tidak sesuai hukum, tidak sesuai aturan, ya pasti begitu. Pasti begitu. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ditunjukkan, diberi contoh, ini loh, kamu salah kayak gini loh. Nanti begitu dari depan, wow, dipisui orang dari depan, dimaki-maki orang. Nah, sampai saya lihat, oh sepi sudah, saya ke kanan. Saya banting ke kanan, sudah seret ke kanan, tunggu sepi, ya baru masuk lagi. Nah, itu. Ini. Jadi sudah diberi contoh, ini loh, kalau kamu tidak sesuai hukum, ini loh yang terjadi. Kacau pasti. Kacau pasti. Kacau, pertengkaran pasti. Perkelahian pasti. Apalagi sudah tahu salah, masih ngotot. Wah, aku yang benar. Wah, ya pasti bertengkar. Pasti bertengkar, tidak mungkin tidak. Nah, ini mungkin sedikit cerita. Dulu waktu saya kecil juga begitu. Saya ingat itu di sebelah rumah itu dulu ada ini. Ada apa namanya? Sebelum jalan di aspal. Jadi jalan itu dua begini. Jadi di jalan bukan jalan yang lempeng begitu, enggak, ada yang bekas-bekas sepeda, bukan motor. Kalau motor belum, masih jarang sekali waktu itu. Saya masih kecil ingat itu. Jadi ada jalan begini, ujungnya satu. Nah, dari sana, karena jalan yang paling bagus itu yang kalau dari timur ke barat, yang paling bagus itu di kanan. Tapi saya kan di kanan duluan. Karena saya dari barat ke timur. Nah, begitu saya dari barat ke timur, loh, kok papasan. Nah, saya pikir saya ngalah karena waktu itu masih sekitar umur antara 5-6 tahun. 6 tahun karena baru dibelikan sepeda sama bapak. Bisa sepeda. Nah, lewat kiri. Oh ya, lewat kiri. Nah, begitu saya lihat jalannya, loh, kok bapak itu dari sana membonceng mbah begitu. Loh, kok lewat kiri? Lah, saya nyimpang. Akhirnya saya ke kanan.
supaya dia ya sudah tidak apa-apa di kanan. Rupanya di tengah itu dia kembali. Wah, saya bingung. Wah, dimarahi sama orang-orang. Dimarahi sama orang-orang. Kamu salah, kamu di kanan. Loh, iya memang salah saya di kanan. Saya salah di kanan. Tapi bapak itu tadi di kiri, di kanan soalnya. Daripada saya tabrakan, saya menghindar duluan. Rupanya di tengah dia begini, cari jalan yang bagus juga. Jadi jalan setengah bagus, yang sini bagus, sini jelek. Nah, dia begini, cari yang bagusnya. Itu jadi masalah, itu sudah jadi masalah. Nah, coba waktu itu saya berani bertengkar, karena masih kecil tidak berani, tidak bertengkar. Nah, sudah dimarahi orang-orang sambil merunduk, malu, bablas begitu. Nah ini, kalau tidak sesuai hukum, tidak sesuai aturan ya begitu. Pasti terjadi perselisihan, pertengkaran dimanapun juga, dimanapun juga. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah sekarang menghadapi peperangan. Ada peperangan ini. Ada peperangan. Ada orang yang bertahan pada keinginan daging. Bagaimana cara menghadapinya? Jangan gelisah. Jangan gelisah. Bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Nah supaya tidak gelisah. Bagaimana? Supaya tidak gelisah. Supaya tidak gelisah, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Tidak akan gelisah kalau melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, gelisah, ikut gelisah. Tapi kalau melakukan kehendak Tuhan, tidak gelisah. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, keinginan daging, tapi menurut kehendak Allah. Kalau kita ikuti kehendak Allah, bukan kehendak daging, maka kita tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Apa kehendak Allah? Apa kehendak Allah? Terutama dikaitkan dengan waktu yang sudah kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali tidak lama lagi ini. Apa kehendak Allah? Saya tunjukkan beberapa kehendak Allah di sini. Yang pertama, di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 28 sampai 32. Matius 21 28 sampai 32. Matius 21 28 sampai 32. 28 sampai 32. Matius 21 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Nah, ini disuruh, ya, tapi tidak berangkat-berangkat, tidak pergi-pergi. Ini anak sulung. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah ini jadi kehendak Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, yaitu supaya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Jadi Yohanes datang ini menunjukkan kebenaran. Menunjukkan kebenaran. Tetapi di situ Israel pada umumnya ini tidak mau menolak taat, menolak untuk hidup benar, tetapi ini justru disambut oleh perempuan-perempuan sundal, pemungut-pemungut cukai, kehidupan ini sekalipun orang berdosa, tapi mau hidup dalam kebenaran. Artinya mau berhenti berbuat dosa, kemudian hidup dalam kebenaran. Dikaitkan Yohanes
mati terhadap dosa, masuk dalam baptisan air yang benar, kemudian menghasilkan hidup baru, hidup dalam kebenaran. Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 3, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakontis, dan Lisanias raja wilayah Abilen, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-13 saja. Nah, jadi di sini tentang pemungut cukai, jangan memungut lebih. Berarti sudah diakui bahwa selama ini kesalahan dosanya adalah memungut lebih. Tukang pajak, tukang menarik pajak, tetapi di situ yang diperbuat menambah, memeras, menambah. Misalnya seharusnya bayar pajak ke pemerintah 100, tapi pemungut cukai ini tidak narik 100, bisa lebih daripada itu, sampai menyengsarakan rakyat, Oleh sebab itu pemungut cukai ini dihisapkan sebagai orang berdosa, sama dengan perempuan sundal. Tapi kehendak Allah hidup dalam kebenaran. Wah, ini hidup dalam kebenaran. Kemudian pemungut cukai, perempuan berdosa ini bisa datang waktu itu kepada Yohanes sambil mengaku dosanya berarti memang diakui bahwa selama ini banyak kesalahan, terutama dikaitkan dengan perpajakan ini banyak kesalahan. Nah, setelah salah bisa ngaku, kemudian dikubur dalam air, kuburan dalam kuburan air. Nah, kemudian kuburan air, kemudian keluar dari air, menghasilkan hidup baru, hidup dalam kebenaran. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, ini hidup dalam kebenaran, Jadi ngaku dulu. Memang dulu salah. Jadi kehendak Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat? Ngaku. Setelah ngaku berhenti, mati terhadap dosa, dikuburkan, masuk dalam kuburan air yang benar, masuk dalam baptisan air yang benar, keluar dari air, menghasilkan hidup baru, hidup dalam kebenaran. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi dari tadinya tidak benar, sekarang hidup dalam kebenaran. Hasilnya sekarang, jika kehidupan kita hidup benar. Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-13. Mazmur pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah ini, jadi orang benar diberkati oleh Tuhan. Orang benar
diberkati oleh Tuhan. Jadi kehendak Tuhan supaya kita hidup benar. Artinya hidup benar ini sesuai dengan firman. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan kita yang dulu? Sadari, sesali, akui. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, apa kehendak Allah? Apa kehendak Allah? Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukan, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi kehendak Bapa yang kedua yaitu jangan terhilang. Kehendak Bapa yaitu jangan terhilang. Kehendak Bapa yaitu jangan terhilang. Nah, di sini digambarkan dengan domba. Domba yang hilang. Mengapa domba yang hilang? Mengapa domba hilang? Jawaban yang pertama, sebab domba meninggalkan kawanan. Meninggalkan kawanan. Jadi meninggalkan kawanan ini sama dengan meninggalkan kawanan ini sama dengan tidak tergembala. Tidak tergembala. Jadi tidak tergembala. Tidak tergembala, tidak mau bertekun 3 macam ibadah pokok. Seringkali justru meninggalkan ibadah pelayanan. Nah ini penyebab hilang. Jadi domba terhilang sebab tidak tergembala, tidak bertekun dalam kandang penggembalaan, tidak bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kemudian yang kedua, mengapa domba terhilang? Domba terhilang sebab tersesat. Tersesat. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, jadi sebenarnya kalau itu domba, begitu mendengar suara asing, harusnya dia lari. Nah, sampai tersesat berarti saat mendengar suara asing dia tidak lari. Dia justru sengaja memberi telinga untuk mendengar suara asing, yaitu suara yang tidak senada dengan firman penggembalaan. Tidak senada dengan firman penggembalaan. Apa itu firman penggembalaan? Firman penggembalaan adalah firman yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan terus-menerus, berulang-ulang, menjadi makanan bagi sidang jemaat. Ini firman penggembalaan. Firman penggembalaan. Jadi kalau sudah memberi telinga kepada ajaran lain, suara-suara yang tidak senada dengan firman penggembalaan, maka pastinya menjadi domba yang tersesat. Menjadi domba yang tersesat. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Lalu bagaimana kehendak Tuhan supaya tidak terhilang? Kehendak Tuhan supaya tidak terhilang, berarti supaya kita tidak terhilang, maka menjadi domba harus domba yang tergembala. Jangan tinggalkan kawanan. Jangan tinggalkan gembala. Gembala berjalan di depan, dia berjalan kemana? Jangan. Ini yang menyebabkan terhilang. Dengan dia tidak tergembala, ini yang menyebabkan terhilang. Ayo hari-hari ini yang mungkin
sudah agak kesulitan mungkin karena waktu dan lain-lain, karena pekerjaan, karena masih ikut orang, kesulitan, jangan tinggalkan penggembalaan. Kalau masih kita bisa, waduh ini tidak ada kegiatan, ikuti. Kalau mungkin aduh ini pas om, saya pas kena shift, berdoa. Bukan berarti membenarkan, oh ya benar kamu tidak apa-apa, enggak. Berdoa, berjuang, bergumul. Berjuang, bergumul. Masih ada siaran tunda, ayo ikuti, jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Apalagi waktu bisa semuanya, kemudian ada waktu ibadah, enggak ibadah, jangan. Justru enggak ada pembukaan pintu kalau begitu. Khawatirnya apa? Kalau tersesat. Berarti kalau tersesat sama dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan jangan terhilang. Berarti supaya tidak terhilang, yuk tergembala dengan baik, bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kemudian yang kedua, supaya tidak terhilang, dengar suara gembala. Jangan tidak dengar suara gembala. Pegang teguh satu firman pengajaran yang benar. Itulah yang tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Maka hasilnya adalah kehidupan itu tidak terhilang. Nah, kalau pegang teguh firman tidak akan terhilang, tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Tapi kalau tidak pegang teguh firman, merasa tahu apalagi, firman begitu kuno, ini yang sekarang terbaru begini, pasti tersesat, tidak mungkin tidak. Jadi jangan sok tahu. Kalau sok tahu pasti tersesat. Pernah tuh om begitu? Om pernah. Karena sok tahu, tersesat. Sudah ada jalannya yang harus diikuti. Ini loh jalan ini. Kalau mau sampai ke tujuan ini jalannya. Nah, karena tertipu dengan pandangan, wah itu lautnya di situ aja kok gampang itu. Ngapain kok ikuti jalan yang harus melingkar sulit? Ini aja sudah itu lautnya, langsung ke situ. Sok tahu. Akhirnya apa? Nggak sampai. Ternyata jalan itu menurun, lautnya nggak kelihatan. Begitu kita naik lagi, sudah tidak kelihatan lagi. Akhirnya sudah kehabisan jalan, sampai jalannya tinggal semak-semak. Sudah jalannya semak-semak, hilang, ya tinggal tidak tahu itu apa sudah. Berbatu-batu, ada sungai di bawah, sudah akhirnya tidak tahu jalan. Kemana sudah tidak tahu ini mau kemana. Akhirnya ketemulah macan, ketemu macan Jawa. Masa masih ada? Katanya masih ada. Waktu itu loh ya. Waktu itu 32 tahun yang lalu. Katanya masih ada. Beberapa tahun lalu, kira-kira sekitar 10 tahun terakhir ini, saya sempat datang lagi ke situ, kemudian tanya-tanya ke masyarakat sekitar, apa masih ada kira-kira? Saya tidak ngaku duluan. Apa masih ada kira-kira macan di sini? Tuh tertawa. Kalau macan, ya gini mas, kalau barangnya, kalau binatangnya belum ada yang pernah tahu sampai sekarang. Tapi kalau bekasnya sampai sekarang tahu. Loh, maksudnya? Ya bekasnya di kelapa itu, di kelapa-kelapa itu cakaran-cakaran macan kelihatan. Oh ini cakaran masih basah kelihatan. Tapi kalau untuk tahunya, enggak. Saya tanya apakah ada gua-gua di situ? Oh masih ada, itu gua-gua yang itu kita memang enggak tahu. Tidak ada yang berani ke situ memang. Oh begitu. Lalu saya cerita di tahun ini dulu. Loh betul mas ketemu? Iya saya ketemu ya untungnya tidak dicakar oleh macan. Kenapa bisa begitu? Ya karena salah jalan tadi, sesat, sok tahu. Ayo kalau secara jasmani begitu, kalau sok tahu ya begitu, tersesat. Untung ketemu macan tidak dimakan. Kalau ketemu macan dimakan bagaimana? Tidak pernah khotbah. Tidak pernah khotbah. Sampai sekarang tidak ada. Ya itulah kalau sok tahu. Sok tahu. Loh kalau secara rohani sok tahu mau kemana? Tersesat, mau ke neraka bersama setan. Tidak bisa balik. Kalau tidak benar-benar kemurahan Tuhan, tidak bisa kembali. Sebab penyesatan ini seperti diselar dengan besi panas yang tidak pernah hilang tanda itu sampai kapanpun, sampai mati tidak hilang. Tidak percaya itu lihat di pasar-pasar itu. Kalau pasar kita masih ada, mungkin kalau di daerah Ngawi masih ada itu di alun-alun. Ada dokar, ada ditarik oleh kuda. Coba lihat kudanya itu, biasanya itu ada
ada selarnya, diselar dengan besi panas, entah di kakinya atau di badannya. Ini untuk tanda milik. Ini miliknya Pak ini, ada tandanya ini, begitu. Itu sampai kudanya mati ya tidak hilang. Demikian juga ajaran sesat. Kalau sudah kena, tidak bisa hilang. Kalau tidak benar-benar kemurahan Tuhan, tidak bisa lepas itu. Ayo jangan main-main terhadap ajaran sesat, jangan main-main. Daripada tidak kembali, daripada hilang. Ya, begitu. Ayo semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi supaya tidak terhilang, ayo tergembala dengan baik. Dua, pegang teguh firman pengajaran yang benar. Hasilnya disucikan. Berada dalam kandang penggembalaan ruangan suci, pegang teguh firman pengajaran yang benar, hasilnya disucikan. Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi jika kita tergembala dengan baik, maka kita akan disucikan, menemukan padang rumput, keluar masuk menemukan padang rumput, menemukan makanan, terus disucikan dan hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan, mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan. Hidupnya ditandai dengan kelimpahan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti mengucap syukur ini di bagian ketiga saya akan bahas kembali. Nah ini, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah ini, menemukan padang rumput. Dan ada satu jaminan kepastian kalau sudah kehidupan itu disucikan. Ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. 26 sampai 29. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada jaminan kepastian untuk kehidupan. Dan yang terpenting tetap berada di tangan Tuhan. Tidak terlepas dari Tuhan. Ini kalau tergembala sampai disucikan. Oleh sebab itu kehendak Tuhan jangan terhilang. Kalau terhilang di luar tangan Tuhan. Tetapi kalau tidak terhilang, tergembala dengan baik, pegang teguh firman yang benar, maka hidupnya berada dalam tangan Tuhan dan tidak bisa lepas. Tidak ada satupun yang bisa merebutnya. Sampai alam maut pun tidak bisa merebut, setan tidak bisa merebut, sehingga kehidupan itu selamat sempurna. Selamat sempurna. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ini masih yang kedua, jadi ketaatan kehendak Allah. Di sini kehendak Allah dikaitkan dalam nikah rumah tangga, supaya dalam nikah rumah tangga ini tetap kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. 1 Tesalonika 4 3 sampai 4. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi kehendak Allah adalah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4, kehendak Allah adalah hidup dalam kekudusan, terutama dikaitkan dalam nikah rumah tangga. Bagaimana kekudusan dalam nikah rumah tangga? Yaitu jika nikah itu satu suami, satu istri. Nikah yang kudus. Satu suami, satu istri. Satu suami, satu istri. Kemudian yang kedua, posisi suami istri dalam nikah rumah tangga. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Istri sebagai tubuh. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Maka di situ ada Yesus sebagai kepala. Yesus ada sebagai kepala. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Lalu saya lanjutkan tentang satu suami satu istri tadi.
Dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi satu suami satu istri, di sini ada kaitannya dengan janda. Nanti akan saya terangkan di situ ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh bercerai antara suami dan istri yang menikah ini tidak boleh bercerai. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi tadi ada dikatakan kok ada janda. Ada janda. Berarti berarti ini bukan janda cerai hidup, tetapi ini adalah janda cerai mati. Janda cerai mati. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Mohon maaf supaya tidak terganggu semuanya. Jadi ini, satu suami satu istri bisa perjaka dan gadis, tapi juga bisa mungkin perjaka dengan janda atau gadis dengan duda dan lain-lain. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah baik janda atau dudanya ini cerai mati, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup, ini yang namanya tidak ada kekudusan, sebab disamakan dengan perzinahan. Tidak ada kekudusan dalam nikah rumah tangga. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi alangkah baiknya kalau tidak, tadi janda-janda aku nasihatkan, kalau tidak kuat lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ini bukan digebyah uyah, artinya bukan dipukul rata. Oh semua janda, kasihan daripada dia jatuh bangun dalam dosa, lebih baik dia kawin. Bukan itu. Janda cerai mati yang boleh. Kalau janda cerai hidup karena kekerasan hati jadi janda, karena kekerasan hati cerai jadi duda, ya sudah sampai mati tidak boleh kawin. Bolehnya apa? Berdamai. Boleh. Boleh. Tapi kalau mau kawin dengan yang lain tidak boleh. Kalau dipaksa berzina, tidak akan kudus, tidak kudus. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Buktinya itu dipakai oleh Tuhan. Jangankan hanya dipakai apa? Mujizat. Nanti terakhir itu sampai begitu. Dipakai mujizat, dipakai ini, pakai itu, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Berarti salah satunya ini nikah. Ini yang banyak kali tidak dimengerti. Tidak dimengerti. Oh dia dipakai tapi sekalipun kawin cerai, tapi dia dipakai. Ya hebat mungkin. Tapi terakhir enyah kamu pembuat kejahatan. Yuk dalam nikah Tuhan mau supaya nikah kita kudus. Satu suami, satu istri. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Lanjut satu lagi dalam 1
Petrus pasal 2 13 sampai 14. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini dalam nikah. Ini sekarang kehendak Tuhan ini dalam hubungan kita dengan pemerintah. Kalau tadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, pengudusan, hubungan kita suami istri sesama, ini hubungan kita dengan pemerintah. 1 Petrus pasal 2 13 sampai 14. 1 Petrus pasal 2 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan karena Allah. Karena Allah. Ya tunduk. Ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah, yaitu supaya kita tunduk pada pemerintah. Pemerintah, wali-wali, instansi-instansi, mungkin instansi yang terkait. Apa ini? Apa instansi itu? Mungkin dalam bentuk perpajakan, dalam bentuk aturan-aturan dan lain-lain. Tunduk. Jangan sampai tidak tunduk. Kalau sampai tidak tunduk, itulah yang namanya tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Tinggal tunduk kalau dengan pemerintah. Loh boleh kita usul kepada pemerintah, boleh usul. Dilindungi, menyampaikan pendapat dilindungi, betul ya? Secara hukum dilindungi, menyampaikan pendapat. Asal tidak mencaci maki dan lain-lain, boleh. Boleh. Ini Pak, ini tidak sebaiknya seperti ini. Boleh. Boleh. Pasti dipikirkan semua karena semua rindu, semua mau makin hari pelayanan makin baik dari pemerintah. Ini boleh mau usul Pak, ini lebih baik begini, lebih baik begitu, silakan. Tapi yang tidak boleh jangan tunduk, jangan sampai tidak tunduk. Jangan sampai tidak tunduk. Kalau tidak tunduk pada pemerintah, tidak tunduk pada lembaga-lembaga pemerintah, ini sama dengan tidak tunduk kepada Allah. Jadi tunduknya kita pada lembaga pemerintah ini, ingat, karena kehendak Allah. Jangan salah ini. Kalau tidak tunduk berarti tidak tunduk pada kehendak Allah, tidak melakukan kehendak Allah. Dalam bentuk apapun, perpajakan, dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Ayo tinggal ikuti. Tinggal ikuti. Kalau memang mau berusul yang lainnya, sudah, Pak ini kok kurang bagus ini. Ada jalurnya. Lewat apa? Ya lewat usulan ke pemerintah, lewat judicial review. Wah, mau kayak apa aja. Begitulah, ada. Ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Yang penting ini semua adalah untuk kebaikan. Tapi yang jelas aturan bakunya apa? Ya itu yang kita taati. Itu yang kita taati. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat yang 1 sampai 4. Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Roma 13 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah dipakai. Loh kalau salah ya dihukum pemerintah. Kok pemerintah menghukum? Loh itu adalah tadi apa itu dikatakan? Perpanjangan tangan Tuhan, betul ya? Coba ayatnya yang keempat tadi. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kalau berbuat jahat, ya pemerintah berhak untuk menghukum. Ya ini murka Allah. Bisa murka Allah langsung, mungkin dihantam oleh murka Allah. Tapi juga bisa murka Allah ini dalam bentuk hukuman dari pemerintah. Ayo, oleh sebab itu, ayo sore malam hari ini, ayo ikuti kehendak Tuhan. Jadi menghadapi
menghadapi peperangan, jangan gelisah. Jangan kita gelisah. Yaitu artinya tetap melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ikuti aturan. Jangan tidak ikut aturan. Kalau tidak ikut aturan akan dihukum. Ya berarti hajaran, murka. Bukan cuma hajaran ini bukan cuman ya, kalau tadi hajaran itu ceter, kalau hukuman lebih daripada itu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Sekarang yang ketiga. Jadi apa kehendak Allah? Terutama dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi ini. Kehendak Allah yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa ini kehendak Tuhan? Mengucap syukur. Nah sekarang saya tunjukkan keadaannya. Kalau diberkati Tuhan, ya gampang itu mengucap syukur, mau diberkati. Kalau pas semuanya ada, mengucap syukur gampang. Tapi ada kalanya kita diizinkan seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. 1 Petrus 3 9 sampai ayatnya yang ke-12. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi di sini di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 12, ini ucapan syukur, ini berkat. Kata-kata berkat. Nah, bagaimana kalau dicaci maki? Mengucap syukur, berkata-kata berkat. Bagaimana? Ini yang namanya penderitaan daging tanpa dosa. Kehendak Allah untuk kita menderita bersama dengan Yesus, tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa berkata-kata berkat, sekalipun yang dihadapi adalah caci maki, yang dihadapi adalah aniaya, yang dihadapi adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Hasilnya apa? Diberkati. Kalau kita tetap dengan kata-kata berkat, tetap mengucap syukur, maka kita juga diberkati. Kita melihat hari-hari yang baik, dan doa dijawab oleh Tuhan. Sekarang saya mau tegaskan satu hal sekarang. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Seringkali saya sudah melakukan kehendak Tuhan, kok mana belum? Saya sudah benar, kok belum diberkati? Saya sudah berusaha hidup dalam kekudusan, mana kok belum ada ini hasilnya? Saya sudah rela mengucap syukur, sekalipun dicaci maki aku balas dengan berkat, kok rasanya kok belum ada jawaban dari Tuhan. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi rupanya dalam ayat ini tidak cukup satu kali kita benar satu kali, langsung panen, tidak. Masih ada memerlukan kita benar, terus benar. Ini ketekunan namanya. Hari ini benar, besok benar, lusa benar. Di sekolah hari ini benar, besok benar, lusa benar. Dalam pekerjaan hari ini benar, besok benar, dan seterusnya. Baru kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Benar kita diberkati, kita kudus berada di tangan Tuhan, kita mengucap syukur, kita juga diberkati melihat hari baik, doa dijawab oleh Tuhan. Ini yang akan kita peroleh hari-hari ini. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi perlu satu ketekunan. Ini garis bawahi. Sehingga tidak ada satupun yang mengatakan bahwa aku sudah melakukan kehendak Tuhan kok belum dijawab. Berapa kali melakukan kehendak Tuhan?
Ya baru hari ini. Kemarin enggak. Jangan menuntut untuk dibalas oleh Tuhan lebih dahulu. Tuhan tidak pernah menipu kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan ada hasil pasti. Hanya dibutuhkan ketekunan. Butuhkan ketekunan, tekun. Mungkin terasa belum dijawab, tekun tetap. Terasa belum dijawab, tekun. Satu kali waktu jawaban Tuhan itu pasti. Bukan hanya kepastian untuk hidup kita sekarang ini, tapi kepastian ini sampai hidup kekal selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Jadi melakukan kehendak Allah ini yang penting, hidup kekal. Di dunia ini Tuhan jamin, ada jaminan dari Tuhan. Ditambah dengan hidup kekal selama-lamanya. Ini dimulai saat kita masuk pesta nikah anak domba Allah nanti. Ayat terakhir, Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga hidup kekal, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, melakukan kehendak Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Masuk pesta nikah anak domba Allah nanti ditolak sebab pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Sebab selama ini bukan kehendak Tuhan yang kau lakukan. Tidak benar hidupmu, kamu tidak menjaga kekudusan, baik dengan hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan suami istri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan pemerintah. Tidak begitu. Yang terakhir, kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Ternyata dari perkataannya banyak sekali kesalahan. Bukan mengucap syukur. Mestinya dicaci maki, dibalas dengan berkata-kata berkat. Tapi seringkali justru orang belum mencaci maki, dicaci maki duluan. Ini pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Pembuat kejahatan. Tidak mendapat hidup kekal, tidak bisa masuk pesta nikah anak domba Allah. Tinggal di luar sama dengan kebinasaan selama-lamanya. Ayo malam hari ini, kalau mungkin ada 1-2 orang, aduh hidup saya betul-betul jauh dari kehendak Tuhan. Ayo malam hari ini masih ada perjamuan suci, tinggal kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan setelah diampuni ingat, jangan berbuat dosa lagi. Ayo ikuti kehendak Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Sehingga nanti semua bisa masuk pesta nikah anak domba Allah sampai hidup kekal dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Satu pujian tadi kita nyanyikan kembali 96 dari nyanyian Pesalo, kornya saja.
berat untuk kita ikuti kehendak Tuhan, terutama bagi daging kita. Haleluya. Jika kita tekun melakukan kehendak Tuhan, maka kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan, sampai kita bisa masuk pesta di anak domba Allah. Haleluya. 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 Bersama saya angkat kedua tangan kita ke atas. Mohon kekuatan dari Tuhan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Kalau gelisah tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Gelisah, bimbang, takut, stres. Haleluya. Tapi malam hari ada korban Kristus, ada perjamuan suci, firman dan perjamuan suci yang sanggup menolong kehidupan kita untuk kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan jika kami akan makan minum perjamuan suci, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami semua untuk kami makan tubuh dan darah-Mu, sehingga perjamuan suci malam hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan juga memakai pelayan perjamuan suci dimanapun berada. Perjamuan suci yang disediakan anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan sucikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Perjamuan suci segera diambil masing-masing, dan kita akan nyanyikan kornya ini lagi. Bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Taruh cawan pada dada. Saya akan bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darah Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Jika ada sakit penyakit bisa diraba dengan tangan kiri, taruh tangan kiri pada yang sakit. Jika tidak bisa, taruh pada dada. Ada persoalan pergumulan apapun juga taruh tangan kiri pada dada. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman dan perjamuan suci malam hari ini. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya,
menghadapi keadaan peperangan, biarlah kami tidak gelisah. Kami tetap melakukan kehendak-Mu Tuhan, tekun melakukan kehendak-Mu sampai kami memperoleh apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, semuanya dapat masuk, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, baik pemerintahan maupun swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Oleh berkat-Mu nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Korpus juga Tuhan menolong. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan tubuh, Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moniria Jega, Bu Berita Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Elimarjo, Bu Petrus, Pak Pilip, Bu Ani, Yosi Egi, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel di Makassar, Ibu Yuni di Taiwan, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Mul, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamaah semuanya Tuhan. Anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Ema, Gepi, Resita, Abed, Niku, Stephen, Dr. Yudo, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Putri Maria, Cika Edenia, juga Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, hamba-Mu, istri hamba-Mu Tuhan tolong. Tuhan jamah orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita di Surabaya, keluarga Bapak Krisna di Bali, Swita Purba di Jakarta, keluarga Ibu Juwari di Surabaya, David di Surabaya, keluarga Ibu Neti Pesik di Manado, keluarga Bapak Nadia di Pekanbaru, Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas di NTT, keluarga Ibu Doharini Pohan di Medan, keluarga Bapak Siregar di Kalimantan Timur, keluarga Bapak Simamura di Pekanbaru, keluarga Pak Kris di Surabaya, jamah semuanya Tuhan. Keluarga Bapak Yudi, Ibu Lili Rahayu, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ambarita, Julis Palulungan, keluarga Bapak Tiopan Purba, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga, haleluya. Bapak Kenny yang mengoperasi prostat, lalu juga Tuhan tolong, Tuhan sampai pada pemulihannya, Tuhan tolong semuanya, haleluya, sehingga tidak ada keluhan apapun Tuhan, sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan. Terima kasih kami dikuatkan, kami dipulihkan kembali. Kami tetap bisa mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, satukan keluarga kami semuanya dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kerinduan sidang jemaat-Mu di Ngunut, memperluas tempat ibadah, buka firman, buka jalan semuanya. Kerinduan sidang jemaat-Mu di Ngawi, memiliki tanah bangunan gereja, buka firman, buka jalan semuanya. Penjualan tanah Bu Darmono, buka firman, buka jalan semuanya. Juga bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Mulai dari Bapak Presiden bersama staf sampai yang di bawah RT RW semuanya. Juga Tuhan wakil kami di pemerintahan, Bapak Dirjen Bimas Kristen dengan jajarannya sampai yang di bawah, semuanya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga, haleluya, kerinduan seorang ibu untuk keluarga yang tergembala dengan baik, Tuhan tolong. Juga Ibu Gom-Gom Situmorang bersama dengan anak-anak semua, berikan kekuatan ekstra. Juga
Keluarga Bapak Siregar di Kalimantan Timur berikan kekuatan ekstra. Ibu Hotmada Siregar bersama anak-anak juga berikan kekuatan ekstra. Esther juga Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.